Di informasi berikutnya masih dari mancanegara, anggota parlemen Turki jatuh dan meninggal usai menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan Erdogan terhadap Israel. Kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pidato, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca menjelaskan politisi partai Felicity itu meninggal di rumah sakit. Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya berharap dan saya berdoa agar kabar kita semuanya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita ada sampai hari ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kali ini teman-teman, saya akan membagikan di mana ada berita yang sangat viral dan di mana ada seorang yang sedang mencaci maki Israel atau umat pilihan Tuhan, dan dia langsung menerima hukuman dari Tuhan ya teman-teman. Dan dia sedang berpidato, dia langsung rebah dan meninggal dunia teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, saya akan membagikan video ini untuk pembelajaran bagi kita, dan agar orang-orang juga melihat, khususnya orang yang suka mencaci maki dan mengkutuk Israel, agar mereka juga sadar dalam hal itu, dan mereka juga mengetahui kalau Israel itu adalah umat pilihan Tuhan itu sendiri. Jadi jika mereka menantang atau mencaci maki dan juga mengutuk Israel, itu artinya mereka sedang mengutuk atau mencaci maki Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan bagi Israel, ia akan membela orang yang membela Israel, atau akan memberkati orang yang memberkati umat atau bangsa Israel. Jadi itulah sebabnya jika ada orang yang berani menantang Israel, maka dia sama saja menantang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, mari kita langsung saja saksikan cuplikan videonya. Di informasi berikutnya masih dari mancanegara, anggota parlemen Turki jatuh dan meninggal usai menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan Erdogan terhadap Israel. Kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Hasan Bitmes merupakan anggota parlemen dari kubu oposisi, merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang pernah mengetuai Pusat Persatuan Riset Penelitian Islam dan pernah bekerja untuk LSM Islam. Momen Hasan yang tiba-tiba terjatuh dan tertangkap kamera usai berpidato, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca menjelaskan politisi partai Felicity itu meninggal di rumah sakit. Nah, itulah dia teman-teman. Apa tanggapan kalian dan juga pendapat dari kalian setelah mendengarkan cuplikan video ini? Oleh karena itu teman-teman, saya teringat akan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Dan pada sesuatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyat bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah.
ia mati dimakan cacing-cacing. Itulah dia teman-teman cerita Herodes yang tercatat di dalam Alkitab, bagaimana dia berpidato dan dia langsung ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh rakyat pada saat itu, mereka melihat apa yang dikatakan atau dipidatokan oleh Herodes. Mereka berkata itu dari Tuhan, dan tidak segan-segan Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menampar dia sehingga mati. Oleh karena itu teman-teman, mari kita hati-hati ya, kita sebagai rakyat, mari kita jangan kita telan semua apa yang diberitakan tentang umat-umat pilihan Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kepada umat pilihannya atau umat Israel, siapa yang mengutuk engkau, ia akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang memberkati engkau, ia juga akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang dicatat firman Tuhan di dalam Mazmur, dan itu adalah perkataan dan janji Tuhan kepada umat Israel. Jadi sangat disayangkan teman-teman ya, bagaimana presiden kita di Indonesia ini mengutuk Israel tanpa melihat siapa yang memulai terlebih dulu ya. Dia mengutuk, dan semoga Tuhan mengampuni dia ya, dan juga bangsa kita. Dan itulah teman-teman, jika Tuhan yang bertindak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi hal itu. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana juga ini menghina Israel dan berpidato, dia langsung meninggal dan langsung rebah. Dan ini bukan hoax ya. Kita sudah lihat tadi, ini sudah diberitakan ya, sudah dimuat di berita dan sudah viral, sudah banyak yang tahu teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak kita melihat cuplikan videonya lebih lanjut. Orang ini adalah seorang parlemen yang berasal dari Turki. Di dalam pidatonya, ia menghujat, mengolok-olok, dan memaki-maki bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.
bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Ya itulah dia teman-teman, video seorang parlemen dari Turki. Ia berpidato di depan publik. Ketika ia berpidato, ia menghujat, mengolok-olok, memaki-maki bangsa Israel. Di dalam pidatonya tersebut, ia terus menghujat bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi saudara setelah ia menghujat, mengolok-olok bangsa Israel? Ia langsung dilaknat oleh Tuhan sendiri. Ya itulah dia akibatnya kalau mengolok-olok, menghujat, memaki-maki Israel. Sebab bukan Israel yang menjadi lawan mereka, ya. Bukan Israel yang mereka olok-olok, bukan Israel yang mereka hujat, bukan Israel yang mereka maki-maki saudara. Namun yang mereka olok-olok, yang mereka hujat, yang mereka maki-maki adalah Allah Israel, ya. Allah sendiri yang sedang berhadapan dengan orang-orang tersebut, ya. Jadi kalau ada orang yang mengutuk Israel, sebenarnya bukan Israel yang menjadi lawan mereka. Yang menjadi lawan orang yang mengutuk Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya. Yahweh Elohim, ya. Mengapa saudara? Sebab Allah telah berulang-ulang mengatakan kepada bangsa itu, siapa yang mengutuk Israel ia akan dikutuk, siapa yang memberkati bangsa Israel ia akan diberkati. Dalam segala hal Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa bangsa tersebut adalah pilihannya sendiri. Bangsa tersebut adalah bangsa yang dipelihara oleh Allah sendiri. Bahkan ia berjanji kepada bangsa itu untuk menjaga, memelihara, melindungi mereka di dalam bahaya saudara, ya. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8, Allah tidak tidur dan tidak terlelap untuk menjaga, memelihara Israel. Jadi kalau ada orang yang mengutuk Israel, maka lawan orang tersebut ia sedang berhadapan dengan Allah. Yaitu tadi dunia menyaksikan langsung usai parlemen dari Turki ini berpidato, ia menghujat, mengolok-olok, memaki-maki Israel. Allah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang super power, dan bangsa yang dipelihara, yang melalui bangsa Israel, suku bangsa dan negara-negara lain mendapatkan berkat melalui bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, sangat disayangkan sikap Pak Presiden Joko Widodo terhadap Israel. Menurut saya tidak objektif,
Ya, Pak Jokowi tidak objektif melihat apa yang terjadi antara Israel dan Palestina, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi merupakan satu sikap dan tindakan yang kurang tepat, di mana beliau mengutuk Israel, namun perbuatan Hamas yang memulai masalah, Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk hal itu, ya. Tidak mengutuk, padahal yang memulai masalah konflik adalah Hamas dari Palestina, saudara. Ya, sebenarnya yang dikutuk oleh Presiden Republik Indonesia bukan Israel, tetapi ia mengutuk Allah Israel. Ya, mengapa kita tahu bahwa Presiden mengutuk Allahnya bangsa Israel? Karena Allah sendiri sudah berjanji bahwa ia akan memelihara, melindungi, membentengi, bahkan memberkati jika ada orang yang memberkati Israel. Nah, jadi itulah dia teman-teman, kita sudah mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan berperkara kepada orang yang mengutuk umat pilihannya. Bagaimana dia membalas kepada mereka, teman-teman. Bukan orang Israel yang membalas, tetapi Tuhan itu sendiri yang membuat orang itu rebah. Dan kita sudah melihat dia meninggal dunia saat itu juga, ya. Dia sehat, teman-teman, ya. Saya percaya orang-orang yang seperti itu tidak mungkin dia berpidato atau tampil jika dia tidak sehat. Menurut saya seperti itu, teman-teman. Jadi jelas sekali teguran Tuhan itu, biarlah lewat kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan khususnya bagi orang-orang yang seringkali mengutuki bangsa umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel. Karena tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan janji Tuhan bagi mereka. Janji Tuhan itu ialah janji Tuhan itu pasti digenapi bagi umat-umat yang mengasihi Dia, teman-teman. Berulang-ulang dan banyak sekali firman Tuhan, yaitu tentang pembelaan bagi bangsa Israel, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi perkataan saya, sangat disayangkan yaitu presiden kita, Presiden Indonesia, dia ikut-ikutan mengutuk bangsa ini, teman-teman. Dan kita berdoa, dan saya juga rindu agar ke depan juga boleh memiliki hikmat siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, agar dia boleh memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata tanpa melihat satu belah pihak, ya, tanpa melihat yaitu Hamas dari Palestina membasmi atau memerangi atau menembak dan mengirim rudal di daerah atau di kota Israel. Nah, jadi teman-teman, inilah yang saya bisa bagikan, dan di akhir video saya ini saya ajak kita melihat yaitu Presiden Israel berpidato juga, teman-teman. Mari kita menyaksikan videonya bersama-sama. Thank you. Wow, that was like watching home movies. I never expected anyone to actually read that. But you defy all my expectations all the time. Nah, jadi itulah dia, teman-teman. Kita sudah mendengarkan juga bagaimana juga cerita dari Presiden Israel, dan dia juga ingin orang-orang percaya bersatu di dalam Tuhan. Dan memang firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati engkau, Tuhan akan memberkati dia. Jadi itulah dia, teman-teman. Kita sudah mendengarkan mereka sangat rendah hati. Mereka mau umat percaya bersatu. Mereka mau umat percaya sama-sama maju di dalam Tuhan. Dan memang kita harus saling mendoakan. Apalagi firman Tuhan berkata,
Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk memberkati mereka lewat doa-doa kita. Karena janji Tuhan bagi orang yang memberkati umat pilihannya, Tuhan yang akan membalaskan dan yang akan memberkati orang yang memberkati umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita terus maju dan terus bangkit di dalam Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal ada bagi kita dan menyertai kita senantiasa. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan ada bagi kita. Dan mari teman-teman, saya rindu setiap teman-teman agar mendukung kami dalam channel ini, baik dalam bentuk doa agar Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk berkata-kata dan meluruskan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan lewat channel ini. Dan kiranya channel ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom buat semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin. Thank you, Brahma. Thank you. Wow, that was like watching home movies. I never expected anyone to actually read that. But you defy all my expectations all the time, especially you, my good friend Pastor Hagee, Mrs. Hagee, and all of you. My son's name is Avner. He is Israel's national Bible champion, and he came number 2, second deputy in the international Bible contest. It's a quiz. It's very hard. And he, at the age of 15, did this. I have to tell you that he didn't make the world champion because of the Prime Minister's question. I asked it. I do want to say that I do read the Bible with him. We read it every Saturday, actually. Every Shabbat, after lunch, we sit down and we read. We read Exodus now, and then you have Haftarah. How do you say that? Am I correct? Absolutely. I know. So I draw, like you, enormous reservoirs of strength from the Torah, from the Bible. This is the well from which we drink. This is the stone on which we stand. Those eternal and undivided capital, Jerusalem. And I want to thank all of you for standing up for the one and only Jewish state. Now, the unbelievable number. Christians unite.